Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudhakara wa tadhkir wa ifada wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa jilala ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini yang mulia Al-Habib Zaid Ibn Hamzah Al-Habsyi, kemudian Habib Salim Al-Jufri dan Habib Hamzah Ibn Ahmad Shafir Al-Idrus, Habib Ali Zainal Abidin Ibn Hasan Al-Hamid wa akhu Habib Sadiq juga Habib Habib Ali Zainal Abidin Ibn Ali Al-Jufri, Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, dan juga Said Hasan Ibn Rijal Al-Hamsi. Alhamdulillah banyak betul ini para habaib yang hadir. Mudah-mudahan kampung kita ini aman berkat para habaib. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Juga para alim ulama, guru-guru agama, panutan kita, wabil khusus guru kita yang mulia, Guru Abdul Hadi, Guru Kusairi, Guru Saubari, Guru Utsman, Guru Abro, dan guru-guru yang lain, Guru Arif. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, Allah jaga mereka, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah jaga kehidupan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lagi rutinan kita pembacaan burdah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu dinadhah oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan, kebaikan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang masalah duduk antara dua sujud. Sekarang kita masuk ke rukun sholat yang ke-13, Ats-Tsalits Asyar At-Tasyahhudul Akhir. At-tasyahhud fil asl ismun li syahadatain faqat thumma utriqa ala syahadat ala tasyahhud al-ma'ruf li ihtimalihi alaihima. Al-ma'na anna ats-tsalits asyar min arkan as-shalah at-tasyahhud alladhi yu'ta bihi akhiraha wasu ya'lamu mimma ya'ti. Jadi rukun salat yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Jadi aslinya tasyahud ini adalah nama untuk kalimat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu dua kalimat syahadat itu aslinya tasyahud. Kenapa di tasyahud akhir atau di sholat juga dinamakan tasyahud? Karena di dalamnya mencakup ini. Ada juga dua kalimat syahadat, makanya dinamakan at-tasyahud atau at-tahiyat. Kita ini biasanya ngomong tahiyat awal atau tahiyat akhir. Seperti itu. Jadi aslinya tasyahud atau syahadat itu ya untuk dua kalimat syahadat itu.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Seperti itu. Jadi syahadat ini kalau dalam keluar sholat ya, syahadat itu salah satu syarat untuk masuk Islam. Ya, harus salah satu syarat untuk masuk Islam. Nah, syahadat ini harus pakai kalimat syahidah yashhadu. Artinya aku menyaksikan dengan mata. Jadi kalimat syahidah itu artinya menyaksikan dengan mata sendiri, langsung melihat secara nyata. Sedangkan kita bersaksi, kenapa kita bersaksi dengan Allah atau ketika di tasyahud itu kita pakai syahidah. Artinya kita menyaksikan atau bersaksi dengan melihat. Padahal kita nggak melihat zatnya Allah, kita nggak tahu Allah itu bentuknya seperti apa, zatnya itu seperti apa, di mana Allah kita nggak tahu. Tapi kenapa pakai kalimat syahidah? Karena biar seolah-olah keyakinan kita itu sama seperti keyakinan kita ketika melihat. Jadi kita bersaksi seperti seolah-olah kita ini melihat langsung zatnya Allah, seperti itu. Makanya dalam rukun agama itu arkanuddin itu salasa, al-Islam wal iman wal ihsan. Ta'rifnya al-ihsan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya kita ini ketika menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita ini melihat Allah. Jadi kalau kita beribadah itu seakan-akan itu kita melihat zatnya Allah, melihat zatnya Allah. Dengan entah itu apa, dengan melihat keadaan langit ini seperti apa, bertafakur bumi seperti apa, daratan ini luasnya seperti apa, lautan dalamnya seperti apa, itu bertafakur seperti itu. Seolah-olah ketika kita menyembah Allah itu kita melihat zatnya Allah, atau kita melihat sifat-sifatnya Allah, kita melihat sifat-sifatnya Allah yang ada di muka bumi ini. Fa in lam takun tarahu, kalau kita nggak bisa, makom kita itu belum sampai di situ, belum sampai kita dapat melihat seperti itu. Nggak bisa saya guru, nggak bisa saya bib, kalau seperti itu nggak bisa saya. Makom saya ini baru dikatakan baru masuk Islam saya kemarin ini, Islam KTP, baru belajar sholat. Bagaimana? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarab. Maka yakinlah bahwasanya kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Itu adalah ihsan, seperti itu. Jadi seakan-akan kita bersaksi, seakan-akan kita melihat langsung, seperti itu. Makanya kalau sebagian pendapat nggak boleh diganti. Syahidah itu kan menyaksikan. Oke, diganti dengan a'lamu anna la ilaha illallah. Diganti kalimatnya, bukan asyhadu tapi a'lamu. Nah, itu nggak boleh. Harus pakai syahidah yashhadu atau asyhadu. Imam Syafi'i seperti itu. Nggak boleh diganti. Atau atayaqqan alla ilaha illallah, nggak boleh, nggak sah. Harus pakai kalimat asyhadu, seperti itu. Tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir ini adalah salah satu rukun sholat. Ketika sholat harus ada tasyahud akhirnya. Setiap sholat itu ada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu kadang ada sholat yang pakai tasyahud awal, kadang ada yang nggak ada tasyahud awalnya. Tapi tasyahud akhir ini pasti ada. Tasyahud akhir ini hukumnya rukun atau hukumnya wajib. Ditinggalkan maka sholatnya nggak sah, maka sholatnya batal. Tapi kalau tasyahud awal boleh, nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian tasyahud ini disyaratkan wa yusyaratu ayyakuna bil arabiyah. Tasyahud ini harus dengan bahasa Arab. Jadi kalau tasyahud tahu kan tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Nah, itu tasyahud. Kemudian nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tasyahud. Kemudian nanti ada salawat. Itu tasyahud itu jadi gini. Tasyahud ini awal mula sebabnya itu dikisahkan warada anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra. Ketika Isra Mi'raj, Nabi itu dibarengi siapa? Malaikat Jibril. Lama jawaza sidratal muntaha ghasyiyat sahabah min nurin fiha minal alwan masyaallah. Jadi ketika
sampai melewati Sidratul Muntaha. Jadi malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW ini sampai di batas, kalau ibaratnya itu istilahnya tabir, satu tabir atau hijab, yang mana hijab ini dipenuhi dengan cahaya. Jadi hijab ini dipenuhi dengan cahaya. Fawaqafa Jibril. Nah, sampai di pembatas tadi berhenti. Nabi Muhammad sama malaikat Jibril ini berhenti, nggak jalan sama sekali. Singkatnya, Nabi ini ngajak malaikat Jibril, ayo malaikat Jibril terus. Karena malaikat Jibril ini ngomong, wahai Nabi, sampai sini aja aku bisa menemani engkau. Batasku ini sampai sini aja. Nggak bisa lagi aku terus. Katanya Nabi, sirma'i walau khutwah. Selangkah aja malaikat Jibril. Ayo, nggak apa-apa, selangkah aja lagi temani aku. Nggak bisa katanya malaikat Jibril. Mau dicoba malaikat Jibril selangkah, malaikat Jibril ini hampir terbakar. Malaikat Jibril ini hampir terbakar. Malaikat ini ngeri. Apa namanya? Bentuk aslinya malaikat Jibril ini Nabi Muhammad itu pernah sekali ditampakkan. Nabi itu keringat dingin, pucat. Ini kalau orang sawanan itu lah. Seperti itu. Ini ada orang mbah itu nah. Ketemu malaikat Jibril. Nah, ngomong bisa bahasa semut. Mungkar nakir mau dia Bib. Apa katanya? Masya Allah. Nabi Muhammad ini ketemu malaikat Jibril ini Bib, keringat dingin Bib, saking takutnya. Ini mbah ini gampang betul ketemu mungkar nakir. Apa kata saya bilangnya? Malaikat Jibril ini katakan punya 600 sayap. 600 sayap. Satu sayapnya itu ujung ke ujung, timur ke barat. Bumi ini. Itu satu sayap. 600 sayap malaikat Jibril itu punya. Malaikat Jibril. Belum malaikat mungkar nakir ini mukanya lebih serem lagi. Dikatakan malaikat mungkar nakir ini detak jalannya saja, gendang telinga ini bisa pecah. Wah, ini kalau mau sampai-sampai ini mau ikut mbah itu aman insyaallah. Dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian nggak bisa, kata malaikat Jibril, nggak bisa Nabi, mohon maaf sekali, saya nggak bisa, ini batas saya sudah. Akhirnya Nabi meneruskan perjalanan sendiri. Kalau kita mau bahas ini sebenarnya panjang. Setelah melewati ini, Nabi itu melihat sosok bayangan yang seliweran, lewat sekejap seperti itu. Banyak sebenarnya yang terjadi. Cuman kalau kita ceritakan panjang. Singkatnya, ketika sudah bertemu dengan zatnya Allah, ya. Kalau ke malam Sabtu kemarin kan Guru Rasyid membahas, bukan di sini tempatnya. Allah itu bukan di sini tempatnya. Ini cuma tempatnya Nabi ketika bertemu dengan zatnya Allah. Pertemuannya itu dengan tanpa tatap muka, tanpa suara, tanpa warna seperti itu. Wallahu alam. Cuma di situ tempatnya Nabi bertemu dengan zatnya Allah. Nah, ketika sudah sampai bertemu dengan Allah, Nabi ini sujud ya. Kemudian duduk memohon doa Rabbi firliu yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian sujud lagi Nabi mengucapkan sebagai tanda syukur atas doa-doanya yang telah dikabulkan. Kemudian Nabi duduk. Nah, ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi ini mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ini ucapannya Nabi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Penghormatan Nabi kepada Allah. Kemudian Allah balas. Kemudian Allah berkata, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapannya Allah. Nah, kemudian Nabi lagi ngomong. Nabi ini mau digolongkan mau termasuk daripada golongan orang-orang yang soleh. Padahal Nabi ini sayyidus sholihin, pemimpinnya orang-orang soleh. Gak bakal ada orang soleh kalau bukan karena Nabi. Tapi beliau mau dikategorikan orang soleh. Makanya beliau ngomong, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian mendengar itu, karena Nabi ini kan bertemunya di langit ya, bukan Allah di langit, enggak. Cuman ini tempatnya Nabi bertemu dengan Allah di langit. Setelah mendengar itu, para penduduk langit ini ngomong, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang ngomong ini apa? Penduduk langit yang ngomong. Makanya di dalam sholat dijadikan semuanya ini. At-tahiyatul mubarakatul shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi
as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tasyahud. Ya, tasyahud namanya. Teman, ada nanti aqallut tasyahud. Aqallut tasyahud itu at-tahiyatun lillah. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau orang yang nggak bisa syaratnya baca baca tahiyat, baca tasyahud ini, pertama syaratnya harus bahasa Arab. Jadi itu dibaca harus pakai bahasa Arab. Kalau seandainya nggak bisa dia, fa'in ajaza tarjama anil ma'thur, maka diterjemahkan anil ma'thur yang cuma datang riwayat. Nah, riwayat itu ada pendapat yang kuat mengatakan aqallut tasyahud tadi, at-tahiyyatun lillah, salamun alaika, itu saja yang diterjemahkan. Kalau at-tahiyyatu mubarakatuh salawat itu nggak perlu dibaca atau nggak perlu diterjemahkan. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab diterjemahkan, ditulis, tanya sama guru, tanya Habib, ditulis, kemudian dibaca seperti itu. Wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil ma'na. Tertib ini hukumnya sunnah dalam tahiyat. Kayak at-tahiyatul, kalau pakai tasyahud, kalau tasyahud at-tahiyatul lillah, salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tertib itu hukumnya sunnah. Jadi mau dirubah nggak apa-apa. Yang penting maknanya nggak rusak. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul lillah. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Boleh diacak, boleh dengan syarat maknanya atau artinya tidak rusak atau tidak amburadul seperti itu, tidak berubah. Enggak apa-apa, mau dibolak-balik enggak apa-apa, tapi maknanya sama atau maknanya enggak rusak. Kalau maknanya rusak, at-tahiyatun misalnya apa gitu, diartikan rusak artinya ini, maka tahiyatnya berbahaya, bahkan bisa batal salatnya. Amma mualatuhu faqala Ramli tajibu wa qala Ibnu Hajar tusannu. Mualah. Jadi mualah itu at-tahiyatul mubarakatus shalawat, itu mualah namanya. Kalau enggak mualah itu seperti ini, at-tahiyatul lillah. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun, lama gitu, ada jeda-jedanya. Itu dikatakan kalau menurut Imam Ramli hukumnya wajib. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya sunnah. Kayak gini. Di tasyahud itu ada bacaan asyhadu an la ilaha, permasalahan jari ya. Permasalahan jari ini ada mazhab yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita kan masyhurnya dengan 4 mazhab. Kita Imam Syafi'i kapan sih ngangkat jari ini, kapan? Ibu jari ya, bukan jari tengah, yang lain. Ibu jari, apa namanya, telunjuk, jari telunjuk. Kalau Imam Syafi'i itu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini diangkat jarinya sampai kapan? Sampai selesai membaca tasyahud. Ini pendapatnya kita, pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi diangkat dan tidak turun sampai selesai membaca tasyahud. Jadi angkat terus. Jempolnya ini terserah, ada yang mau taruh di bawah sini, ada yang taruh sini, atau seperti ini. Cuman bagusnya itu seperti ini. Jadi jari jempolnya ini diarahkan ke kiblat. Karena kan disunahkan menghadapkan kiblat. Jadi seperti ini. Jadi awalnya itu ditundukkan dulu. Yang 3 jari ini digenggam, yang ini diangkat seperti ini. Seperti ini dulu at-tahiyat. Ketika sudah asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat seperti itu. Enggak turun sampai selesai membaca tasyahud atau sampai salam nanti. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pendapatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, diturunkan lagi. Asyhadu an la, dari la-nya diangkat, illallah kemudian turun seperti itu sampai selesai. Jadi asyhadu an la ilaha illallah kemudian turun seperti itu. Maksudnya Imam Hanafi. Kemudian Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu
ngangkat setiap kalimat Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah, angkat turun lagi. Pokoknya setiap kalimat Allah, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul mubarakat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah, angkat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setiap kalimat Allah ngangkat. Ada pendapat terakhir, pendapatnya mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik itu diangkat, jarinya ini digerak-gerakkan kanan kiri. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Seperti ini. Ini kenapa saya kasih tahu? Ini sekedar pengetahuan. Sekedar sekedar ilmu. Jadi kalau ada yang seperti itu, siapa tahu mungkin nanti bertemu ketika haji, ketika umroh, nggak disalahkan, nggak menyalahkan seperti, karena mazhabnya seperti ini memang. Jadi digerakkan seperti ini. Geraknya kanan kiri, bukan atas turun gini, diputar-putar itu nggak ada mazhab, bukan mazhab siapa itu. Jadi geraknya kanan kiri seperti ini. Kalau yang diputar-putar ini kayak itu nggak ada itu mazhab siapa itu, wallahu a'lam. Kalau mazhab itu tidak boleh tidak boleh digabung-gabungkan karena masing-masing ada syaratnya. Jadi kenapa kita perlu tahu? Karena nanti satu biar nggak nyala-nyalakan. Yang kedua, kalau saya mau pakai yang mana ini? Ya kita lihat imam kita ini siapa, mazhab kita siapa? Imam Syafi'i, ya dipakai Imam Syafi'i. Contoh gini, Habib Bidin punya toko, Habib Zain punya toko. Saya ini sebenarnya karyawannya Habib Bidin, Tapi ketika buka toko sama-sama, saya kerja di tempatnya Habib Zain. Padahal saya ini karyawannya Habib Bidin. Kira-kira Habib Bidin ini marah enggak? Marah. Habib Zain senang. Enggak digaji, kerja gratis sih. Seperti sama seperti itu. Kenapa kita itu perlu ada imam mazhab? Karena ketika kita melakukan pendapat mereka salah, ini seandainya salah, mereka yang tanggung jawab. Kita pendapat Imam Syafi'i, insya Allah nggak ada salahnya. Jadi kalau seandainya salah, kita tanggung jawabnya Imam Syafi'i, seperti itu. Tapi nggak ada yang salahnya. Insya Allah mereka itu nggak ada yang. Jadi ibaratnya itu imam kita. Apa, Beb? Ya, petunjuk untuk kita. Kemudian seperti itu, jadi tangannya seperti itu, ngangkat sampai selesai salam, kemudian baru turun. Itu pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Kita lanjut sedikit. Ar-Rabi Asyar. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya al-qu'ud fihi. Kemarin sudah kita bahas. Duduk. Jadi duduk ini hukumnya juga rukun sholat. Al-qu'ud fi tasyahudil akhir 'alal qadir. Ini bagi yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu tasyahud akhir dalam keadaan duduk, boleh dia melaksanakan dalam keadaan berdiri, boleh. Kemarin kita sudah bahas panjang masalah tasyahud, ya. Masalah duduknya. Ya, duduk iftirash itu kapan disunahkan, duduk tawarruk kapan disunahkan, kemarin sudah bahas. Kemudian yang ke-15, as-shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Al-khamis asyar as-shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, al-ma'na an al-khamis asyara min arkan as-shalah as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir bi an ya'tiya biha ba'dah wa la yadurru takhallulu dzikrin aw sukutin bainahuma walau qamilan wa yusyarat fiha ma yusyarat fi tasyahhud. Kemudian rukun salat yang selanjutnya adalah salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi ini hukumnya wajib dalam tasyahud, ya. Dalam tasyahud akhir. Tapi kalau dalam tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi kalau tasyahud awal tuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hukumnya tasyahud awal. Setelahnya baca salawat boleh. Kalau ditinggal juga boleh. Kalau dibaca mendapatkan kesunahan, enggak baca tetap sah salatnya. Jadi membaca salawat. Kalau salawat ini juga kita perincikan, pembahasan salawatnya panjang lagi. Jadi salawat ini kalau dalam salat itu hukumnya wajib.
Hukumnya wajib karena dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu hukumnya wajib sholawat dalam sholat. Kemudian kalau seandainya di luar sholat bagaimana hukumnya? Di luar sholat hukumnya ada pendapat yang mengatakan minimal dalam seumur hidup itu sekali, itu minimal sudah. Atau ada pendapat yang mengatakan wajib itu ketika kita mendengar namanya. Jadi ketika ada orang ceramah menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita jawabnya itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Salawat kepada Nabi seperti itu. Kemudian juga permasalahan salawat ini. Salawat ini gak boleh pakai kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita bahas masalah sayyidina itu ada pendapat yang boleh, ada pendapat yang nggak boleh. Bukan nggak boleh, ada pendapat yang pakai sayyidina, ada pendapat yang pakai langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Karena dalilnya ada sahabat tanya, ya Rasulullah kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami salawat kepadamu? Kata Nabi, Allahumma sholli, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pakai Allahumma sholli ala Muhammad, gak ada sayyidininya, gak ada sayyidinanya. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Rotib Haddad, Rotib Atus itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, langsung gak ada sayyidinanya. Kalau gak pakai itu bukan berarti tidak menghormati, bukan berarti tidak menghormati Nabi. Karena untuk menunjukkan ini loh yang wajib itu seperti ini. Karena ini dalil yang kuat datang dari Nabi langsung. Allahumma sholli ala Muhammad, itu wajibnya. Kemudian sholawat ini juga gak boleh pakai kalimat Ahmad. Karena dari urut dari hadis tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, gak boleh pakai Allahumma sholli ala Ahmad, gak boleh. Kecuali dalam khutbah. Kalau khutbah boleh. Atau kita sholawat boleh diganti Allahumma sholli ala Rasulih, itu boleh hukumnya. Atau Allahumma sholli ala Nabiyyih, itu hukumnya boleh, sah. Tapi kalau kita Allahumma sholli ala Rasul, nggak boleh. Karena Rasul ini jumlahnya banyak. Tapi kalau kita sholawat kepada Nabi yang lain, bukan kepada Nabi Muhammad. Contoh, kalau dalam surah apa itu? Sabbi isma rabbikal Al-A'la. Terakhirnya itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita apa? Alaihi wassalatu wassalam. Itu kan sholawat. Ini kan sholawat. Itu sholawat kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Boleh, hukumnya sah. Tapi kalau kita merubah, ganti sholawat, sholawat ini kan letaknya di tasyahud akhir. Kalau kita baca di selain tasyahud akhir atau selain di tasyahud awal, di luar tempatnya, maka sholatnya enggak sah nanti. Karena naklul rukun, memindahkan rukun atau mengerjakan rukun bukan pada tempatnya, bisa diganti sujud sahwi nanti seperti itu. Tapi kalau sholawat kepada Nabi yang lain itu hukumnya boleh. Kemudian sholawat juga perlu dibarengi dengan salam. Karena dalam ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu hukumnya kalau kita sholawat meninggalkan salam itu hukumnya makruh. Makanya kalau kita misalnya biasanya kita kalau majelis di mana-mana itu ketika baca rawih biasanya kita jawab apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat dan salam itu jangan ditinggal. Kalau salawat saja salamnya ditinggal itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau di tahiyat seperti tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan ada salawatnya sholli. Kemudian salamnya di mana? Di awal sudah.
at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka. Nah, itu sudah salam. Nah, jadi di belakangnya nggak perlu lagi. Karena di depannya sudah salam, maka di belakangnya cukup sholawat seperti itu. Nah, seafdalnya salawat itu salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita masyhur. Kalau di sini kalimatnya beda. Akmaluha atau sempurnanya Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Salawat Ibrahimiyah namanya. Yang paling afdolnya salawat Ibrahimiyah. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebutkan, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad sebagaimana salawatnya Nabi Ibrahim, sebagaimana engkau salawat kepada Nabi Ibrahim. Di sini yang dimaksud bukan kadar salawatnya, bukan nilai salawatnya, karena salawat Nabi Ibrahim ini nggak ada apa-apanya dibanding salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud ini jumlah salawatnya. Allah itu banyak bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Makanya ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sebanyak engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Bukan kualitas salawatnya, tapi jumlahnya. Kalau salawat ya otomatis salawatnya Nabi Muhammad ini Allah lebih besar daripada salawatnya Nabi Ibrahim seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah yang disampaikan atau banyak kekurangan, mohon saya ditegur. Itu saja malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita sambung tentang salam. Salam ini agak panjang karena ada syarat-syaratnya nanti. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung sedikit tahlil mungkin untuk haulnya apa? Syekh Abdul Karim bin Muhammad As-Saman Al-Madani. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.